ibu saya menyembah-nyembah di hadapan dokter, jangan dipotong dokter, jangan dipotong karena busuk sekali. Saya kena tetanus waktu itu, infeksi hebat sekali, kejang-kejang. Kejang dan sadar itu tetanus. Beda dengan orang tidak sadar dan kejang. Saya jadi sadar, jadi bisa tahu, tapi saya gini-gini kejang-kejang. Iya. Jadi boleh ceritanya hampir mati lah. Diperiksa laboratorium, diperiksa semua cocok, dikultur semua kuman tifus betul. Dan dia tidak punya biaya. Ya, tidak punya biaya. Tiap hari hanya saya taburi firman Tuhan. Tiap hari, akhirnya dia minta, dokter, minta ayatnya dong. Tiap hari minta ayat yang dibacakan. Selama Anda menjadi dokter gitu dan selama Anda menjadi hamba Tuhan gitu, ada nggak yang saling bertentangan gitu antara iman dan kepandaian Anda? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Salah satu dokter yang senior di Surabaya yang terkenal, itu salah satunya saya kepengen ngobrol ini akhirnya kesampaian juga ya di podcast Gideon Yustianto di Bahtera Yuda FM. Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, KEMD itu endokrin dan metabolisme, terus PhD, terus ini ada Venasim, ada apa ini FACE, FACP, aduh dokter ini banyak sekali gelarnya. Tapi kalau di gereja waktu itu saya suka lihat juga dokter Hans waktu berkhotbah gitu, PDT. Wah ini gelarnya banyak. Lebih nyaman mana dokter Hans? Lebih nyaman Anda sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta atau sebagai dokter? Orang-orang mengenal saya panggil aja dokter Hans itu. Tapi kan sempat juga kan melayani Tuhan sebagai pendeta. Pak gitu. Hans itu. Iya. Tapi kan sempat juga kan bahwa Anda berkiprah. Iya, kalau di gereja Pak Pendeta gitu ya. Nah, ini kayaknya figurnya banyak ini gitu dengan profesinya. Iya, Tapi semuanya manusia yang ngasih. Tuhan kan lihat semua sama. Promosi kan datang dari Tuhan katanya. Amin. Tapi maksudnya lebih energik menjalankan fungsi itu yang mana gitu? Tidak tergantung itu. Tidak tergantung ya? Ya, energik datang kalau kita punya passion, punya keinginan. Ya, punya satu keinginan, hanya semua yang kita lakukan untuk menyenangkan yang hati atas, Tuhan, ya? menyenangkan yang lain, melayani yang lain. Iya. Jadi keluar keinginan gitu langsung, jadi tidak stres lagi, tidak ada pikiran susah dan sebagainya. Tidak jadi beban gitu ya dok. Benar-benar tidak ada beban. Ya. Oke. Jadi awalnya kan passionnya berarti di bidang kedokteran ya? Emang sejak kecil punya cita-cita sebagai dokter gitu? Dari kecil saya suka jadi dokter. Wow. Ya, waktu saya berobat dari kecil saya kok senang ya lihat ini ada. Saya tinggal di luar pulau. Waktu kecil, jadi waktu orang tua saya ngajak saya zaman dulu naik kapal laut. Terus sampai di kota Surabaya, zaman dulu udah ada pesawat tuh, kota laut, naik kapal. Naik kapal tuh 4 hari. Dari Kalimantan ke Surabaya. Ngapain? Ya liburan diajak. Terus orang tua saya check up lah, pergi dokter. Saya lihat kok. Saya duduk di halaman luar nunggu orang tua saya antri gitu. Zaman dulu dokternya sedikit ya. Iya betul. Sedikit ya. Sedikit. Ya. Saya pikir. Dan saya itu suka baca. Saya buka dari kecil. Waktu SD aja saya punya perpustakaan sendiri. Sampai teman-teman tuh pada datang pinjam buku cerita banyak tuh. Saya suka sekali. Buku cerita ya? Buku cerita. Suka buku cerita. Saya pikir buku-buku yang serius-serius gitu. Nah, serius. Buku cerita zaman dulu ya. Kemudian punya perpustakaan, teman-teman pada datang, baca buku di tempat saya. Saya suka buku. Akhirnya saya suka nulis. Iya. Suka nulis. Ya. Umur 10 tahun kami pindah ke Surabaya. Oke. Saya jadi masuk sini. 10 tahun saya sudah masuk SMA loh. Oh, 10 tahun sudah SMA? Lulus waktu itu, sudah lulus. Jadi umur 11 tahun saya SMA. Wah. Bukan apa, memang saya suka belajar, mencolot tuh zaman dulu. Jadi Anda rasa bahwa kepandaian Anda itu memang dicapai dengan belajar atau ya udah pinter dari bibitnya udah pinter gitu? Rajin saya. Rajin ya? Rajin. Katanya rajin pangkal pandai.
Ya, memang pandai sekarang itu ya. Oke, bagi Anda yang mungkin kaget ini kok setting lokasinya berbeda gitu ya. Saya memang lagi podcast dengan Dr. Hans. Kali ini bukan di tempat biasanya ya, tapi ini ada di Noah Studio yang bagus sekali settingannya ya. Saya juga berkali-kali ngobrol podcast dengan beliau karena beliau punya salah satu channel YouTube. Saking passionnya gitu ya, ingin menjadi satu berkat bagi mereka yang lain, ngasih info edukasi kesehatan, menjadi motivator di bidang kesehatan. Nah itu semua dilakukan demi passion gitu ya. Sejak kecil udah diniatin. Kenapa? Dipikir mungkin kalau dokter gitu banyak ya, apa yang kaya ya? Tidak juga. Bukan uang. Tidak juga. Saya lihat dokter memang kalau keluarga jadi dokter Hans, besok jadi dokter. Duitnya banyak. Cuancien. Cuancien tuh banyak uang gitu ya. Tapi lama-lama kalau sudah jadi dokter enggak Nanti sesudah mengenal Tuhan, bertobat itu, lo tahu bahwa berkat itu datang sendiri itu. Ya, ingat aja, berbahagialah orang yang kesukaan adalah firman Tuhan. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang Tuhan yang berikan. Ya, jadi tidak pernah layu daunnya, jadi tidak pernah cerita tua loh ya. Nggak ada usia tua itu. Bahkan Tuhan menjadikan kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak akan jatuh, tidak akan letih, berjalan tidak akan lesu. Tambah hari tambah kuat tuh. Ya, Raja Wali itu rambutnya sampai bulunya itu rontok terus ganti baru ya. Ininya baru. Lepas ganti baru, luar biasa tuh. Jadi kalau kita benar-benar mengerti gitu, hidup sehat, manusia itu juga termasuk kesehatan yang saya tekuni. Ya, saya banyak belajar, ngajarin orang tentang saya jadi dosen, ngajar cara hidup sehat. Kebetulan Tuhan tempatkan saya di bagian penyakit dalam. Penyakit dalam itu paling luas sekali. Kemudian saya dijadikan konsultan untuk metabolisme, diabetes, endokrinologi. Ternyata mengatur semua imunitas, mengatur tentang segala, termasuk tempo hari katanya ada orang yang tanya, Dokter Han kok ngurusi insomnia? Insomnia juga urusan dalam penyakit dalam loh. Semua gaya hidup yang benar, cara makan yang sehat, Tuhan berikan kepada saya. Iya. Dan akhirnya kalau kita balik lagi ke Alkitab, ternyata manusia kalau lahir, Adam dan Hawa dikasih sayur dan buah makanya. Iya. Ya, kemudian Tuhan Yesus buang babi itu, roh jahat, roh setan itu ke babi. Tapi babi dimakan ya sama kita ya. Tuhan Yesus makannya ikan. Ikan, betul. Murid-murid Yesus sukanya ikan. Waduh. Jadi saya bilang makan ikan, makan sayur, buah itu memang betul-betul Alkitabiah. Ya. Jadi luar biasa ya. Tadi saya sempat salut sih ya. Yang biasanya kalau saya ngobrol sama beliau ini istilah-istilah kesehatan yang keluar tadi firman Tuhan juga keluar gitu. Sejak kapan belajar Alkitab? Dokter Hans. Bukan belajar Alkitab, kan katanya harus renungkan siang dan malam. Betul. Jadi akhirnya tiap hari harus baca. Tiap hari baca. Rajin baca soalnya. Jadi 1 ya. tahun itu target 1 Alkitab harus selesai. Mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada kan sekarang kan banyak kan buku Alkitab yang untuk sehari-hari yang bisa sampai 365 hari. Baca itu aja tidak akan meleset. Ya, jadi tidak pernah absen, tidak boleh. Ini saya mau keluar negeri nih Sabtu nih, saya sudah nyatet ini tanggal ini bacaannya ini, tanggal ini baca ini supaya jangan nanti kan akhirnya saya tidak bawa Alkitab berat kan. Saya baca handphone ayat ini sampai ini ayat ini selesai. Jadi tidak boleh absen. Wow, tetap jadi kalau bertahun-tahun berarti kan berkali-kali kita selesai baca Alkitab. Ya, nggak ngerti. Kadang-kadang nggak ngerti. Apa tentang kitab perjanjian lama ya tentang ini. Bilangan tuh susah. Bangunannya harus sekian meter, sekian hasta. Aduh, pokoknya baca aja.
Nggak ngerti baca aja. Ini lama-lama nanti ada yang mimpin kita loh, namanya Roh Kudus. Jadi lebih susah mana baca jurnal ilmiah dokter, jurnal medis atau baca Alkitab? Kalau saya sih semua saya baca. Jadi menurut saya sih kalau bilang susah ya semua susah, kalau bilang enak semua enak. Ya, jurnal kedokteran saya tiap hari ada. Sekarang dapat email. Zaman dulu saya buka perpustakaan. Iya tuh. Sekarang tiap hari email datang berapa puluh itu saya seleksi tuh. Kalau tentang penyakit yang ada hubungannya dengan masalah mungkin pikun segala saya tinggalkan. Tapi tentang tiba-tiba di sini ada sweetener berkaitan dengan cardiovascular disease. Sweetener itu apa? Minuman sasetan yang manis itu loh. Iya. Nggak boleh banyak loh. Ternyata bisa hubungannya dengan sakit jantung dan stroke. Gini-gini loh pelajaran ini. Akhirnya saya terus baca, ngetik-ngetik jadi buku tuh. Ya, puji Tuhan saya nulis buku sudah 42 judul sudah terbit. Wih, 42. Saya ingin nulis terus, ngajar terus. Ya. Sekarang bacaan saya adalah di tempat tidur saya ada novel. Wih, suka membaca novel juga ya. Jadi saya pasang target juga, saya bilang sama istri saya, ini sekarang pesan novel lewat online kan, Tokopedia sekali datang 5 buku, 4 buku. Ya, dia target 1 1 minggu kalau bisa 2 novel selesai. 2 novel. Novel dari Jepang itu lucu-lucu loh. Ada tentang detektif itu membuat saya berpikir. Jadi otak kita jalan. Saya ngajarin orang insomnia. Kalau kita terus baca handphone kan, nonton TV kan, itu sinar berubah-ubah, nggak bisa tidur loh. Kalau baca buku benar-benar nyenyak tidurnya, karena sinarnya tetap. Baca buku sampai nanti selesai 1 bab, dilihat jam, sudah sampai jam 12, taruh tidur, langsung tidur. Saya pikir penasaran gitu dihabiskan begadang 1 pun. Itu film, buku silat. Bisa baca buku silat enggak? Koping Ho. Ya ampun, ini zaman lama sekali ya Koping Ho ya. Gini dokter, selama Anda menjadi dokter gitu dan selama Anda menjadi hamba Tuhan gitu, ada nggak yang saling bertentangan gitu antara iman dan kepandaian Anda gitu sebagai seorang dokter? Awalnya sih kadang-kadang kita merasa ya ngobatin ini kok begini. Ya kadang-kadang bisa sakit hati ngelihat ada orang dimaki orang ya pernah, dijelek-jelekin orang juga pernah. Terus lama-lama udah cuek aja. Karena semua kalau kita lihat atas, yang pinggir-pinggir itu sudah hilang. Jadi lihat yang atas saja. Yang lihat atas, ya pinggir-pinggir nggak kelihatan. Betul sih. Hafalkan ayat-ayat. Mazmur 91 itu saya hafal. Karena sejak pandemi COVID itu tiap hari bacaan saya itu Mazmur 91 saya ekstra tambah. Jadi kalau di jalan, di mobil tuh orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terus sampai terakhir, Mazmur 91. Itu benteng pertahanan. Saya baca di buku ternyata this is Psalm of Soldier. Jadi Mazmur tentara serdadu perang. Zaman Perang Dunia Kedua ternyata tentara Amerika itu bacanya itu. Nah, kita terhindar dari COVID tuh, ya betul-betul itu diimani itu terjadi oleh darah Yesus kita dilindungi. Betul-betul loh. Ya bayangkan saya tiap hari menghadapi pasien COVID ya. Banyak teman-teman, banyak teman-teman enggak berani semua. Ya umur-umur seperti umur saya 71. Ya, saya lihat ada rumah sakit melarang dokter yang 60 tahun ke atas supaya praktek. Saya tetap praktek enggak apa-apa ya. Ya, puji Tuhan. Asal tetap protokol kesehatan, pakai masker, pakai APD dan sebagainya. Oke. Ini luar biasa ya, menjadi tekad Anda untuk terus melayani. Baca firman, hafalkan firman lagi, hafalkan. Kalau sudah hafalkan itu jadi betul-betul meresap. Merema ya. Meresap betul, masuk dalam sini. Jadi kalau kita mau jengkel apa-apa keluar, kasih itu
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri sendiri dan tidak sombong. Lu keluar tuh. Iya. Iya. Ya. Tentang kasih itu ada 15 itu. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan karena kebenaran. Ya. Dihafalkan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak persekutudahan. 15. Ucapkan terus, akhirnya kita supaya tidak salah gitu loh. Tiap hari buat salah terus saya. Ayo, tiap hari kita berbuat salah. Tiap hari kadang-kadang sombongnya keluar, kadang-kadang ngangkuhnya keluar, kadang-kadang pemarahnya keluar, kadang-kadang macam-macam. Tiap hari, namanya di dunia serangan ada. Jadi tiap kali ngomong gitu, kita jadi tenang. Oke. Tiap hari bisa salah, termasuk bisa nggak salah diagnosa? Salah diagnosa bisa. Nah. Tapi puji Tuhan, kalau kita tahu ada Tuhan yang memimpin kita, jadi betul-betul kita ini kerja itu karena Tuhan suruh saya jadi dokter. Itu Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang nyuruh saya bisa sekolah menjadi dokter, jadi spesialis, jadi super spesialis, jadi konsultan, jadi titel segini banyak. Semua diizinkan Tuhan. Jadi ingat ini semua dari Tuhan. Sehingga kalau kita ngerjakan apa praktek, saya tahu ini Tuhan pimpin loh. Sehingga rasanya kok jangan sampai salah karena Tuhan yang mimpin enggak salah loh. Iya. Orang yang mengandalkan Tuhan ya soalnya ya. Itu semua dengan hikmat Tuhan. Nah, dokter, tapi di samping itu Anda sebagai dokter dan juga melayani Tuhan tentunya percaya dengan miracle ya. Sangat mujizat percaya. Kesembuhan percaya ya. Sangat percaya. Dan saya ada satu buku, ini kapan-kapan tadi Pak Gideon saya kasih ya. Saya kasih judul Miracles. Nah. Karena beberapa kejadian-kejadian yang saya tidak bisa nanganin dan akhirnya bisa dapatkan kesembuhan mujizat Tuhan itu saya tulis dalam buku. Itu terbitan Metanoia Publishing sudah berapa tahun yang lalu, saya kasih judul Miracles. Dan di buku itu Anda menuangkan semua pengalaman di mana mestinya Anda sebagai dokter sudah nggak mampu. Saya tidak bisa ngatasin, dan akhirnya juga dapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Boleh dibocorin satu gitu, mungkin satu pengalaman yang paling spektakuler gitu. Di saat itu Anda sebagai semua dokter. Itu spektakuler. Satu aja mungkin boleh dibocorin buat saya. Salah satu miracle itu. Iya. Yang masih ada orang yang perdarahan, ada orang yang yang sederhana aja, orang tifus misalnya. Tifus betul-betul tidak ada uang loh. Ya, karena dia perdarahan. Anak muda, obat pun waktu itu sempat suntik cuma 2 kali aja antibiotiknya. Transfusi 1 kali apa gitu saya sudah lupa. Dan betul-betul tifus sampai perdarahan. Jadi tifus betul-betul bukan tifus-tifusan loh ya. Kan banyak tifus-tifusan. Diperiksa laboratorium, diperiksa semua cocok, dikultur semua kuman tifus betul. Dan dia tidak punya biaya. Tidak punya biaya. Tiap hari hanya saya taburi firman Tuhan. Akhirnya dia minta, dokter minta ayatnya dong. Tiap hari minta ayat dibacakan. Akhirnya hanya infus biasa, obat tidak bisa beli. Akhirnya saya gratiskan dia pulang. Ini yang digratiskan apanya? Biaya pengobatannya. Yang obatnya nggak bisa beli ya? Obatnya nggak bisa beli, dia pulang, dirawat pulang. Dan karena panasnya sudah turun, dia makan bubur saja. Ya sembuh. Ketika sembuh, jam 3 kebaktian kesembuhan di Gereja Manyar. Waktu saya khotbah. Wow. Datang satu keluarga. Sembuh. Sembuh dan terima Tuhan sekeluarga. Wow. Luar biasa. Satu rumah terima Tuhan. Anda waktu itu Dr. Hans memberikan ayat-ayat dan juga mendoakan atau gimana? Ya tiap kali saya doakan, kalau sudah doa aja, kasih ayat. Zaman dulu belum ada handphone, betul tidak ada handphone. Dia sedia Alkitab, lu tiap hari minta ayat. Kenapa nggak kepikir waktu itu
jasanya dokter udah digratisin, terus kenapa dokter nggak apa ya dengan usahanya terus ya udah tak kasih obat gitu? Karena kadang-kadang bisa saya kasih obat, tapi karena panasnya turun dan dia memang tidak mau lama-lama di rumah sakit kan, harus cepat pulang. Lama di rumah sakit dia harus bayar biaya rumah sakit. Iya betul Stay-nya berapa? Iya. Pulang aja. Iya. Di situ loh memang ya, di saat kita tidak mampu, memang Tuhan tuh senengnya gitu kali ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak mampu, tapi di situ Tuhan bekerja gitu. Kalau kita masih mampu, ya masih menggunakan kekuatan manusia. Tapi luar biasa Dr. Hans, itu salah satu gitu miracles yang pernah Anda jumpai di pasien. Pun juga dalam kehidupan Dr. Hans pribadi ya. Saya sendiri pernah mengalami miracle yang luar biasa. Apa ini? Ya, waktu saya SMA, saya pernah kecelakaan yang luar biasa. Kecelakaan membuat saya hampir diamputasi. Aduh. Amputasi setinggi lutut ini, di atas lutut. Aduh. Saya bisa bayangkan saya opname waktu itu 3 bulan. 3 bulan, ibu saya menyembah-nyembah di hadapan dokter. Jangan dipotong, dokter, jangan dipotong karena busuk sekali. Saya kena tetanus waktu itu, infeksi hebat sekali. Kejang-kejang. Kejang dan sadar, itu tetanus. Beda dengan orang tidak sadar dan kejang. Saya jadi sadar, jadi bisa tahu, tapi saya gini-gini kejang-kejang. Iya. Jadi boleh ceritanya hampir mati lah. Mau dipotong kaki, bayangkan kalau saya tidak punya kaki. Saya tidak jadi dokter loh ya. Ya, jadi apa saya? Saya tidak tahu jadi apa. Mungkin jadi orang minta-minta, kerja, tidak ada orang nerima saya kerja. Bisa apa saya? Tapi akhirnya saya lulus SMA, ujiannya di rumah sakit. Oh, ujiannya di rumah sakit? Di rumah sakit. Itu belum sembuh berarti ya? Masih di rumah sakit. Oke. Terus? Kemudian keluar dalam keadaan pakai krek itu, saya daftar fakultas, tidak diterima. Ya, tidak terima. Tanpa persiapan. Tapi 1 tahun saya mempersiapkan diri. Saya sempat masuk di fakultas lain yang bukan kedokteran. Terus saya belajar. Diterima, puji Tuhan. Dalam keadaan kaki masih ada tiap hari kadang-kadang terasa sakit, terasa pegel gitu. Tiap kali sakit, ingat Tuhan baik. Iya, itu miracle ya, luar biasa ya. Soalnya begini Dokter Hans, ada yang bilang bahwa susah loh jadi dokter itu. Susah, betul ya dok ya? Jadi kayaknya... Dulu susah. Dulu susah. Yang daftar 2.000 lebih. Dulu fakultas kedokteran cuma berapa? Cuma ada 5 di Indonesia. Iya. Jakarta, Surabaya, Malang aja belum ada. Semarang ada, Jogja ada. Luar Jawa itu di Hasanuddin kalau tidak salah. Di Makassar. Iya. Sekarang tiap kota kedokterannya banyak. Ya, Papua aja ada, di Jember aja ada, di Malang ada beberapa, di Surabaya mungkin ada 5 atau 6 gitu. Fakultas kedokteran. Iya. Jadi dokter gampang sekarang. Tapi masalahnya masih ada loh beberapa yang masih... Sesudah lulus, Anda harus berjuang loh ya. Ya, kalau memang Anda ingin jadi betul-betul jadi dokter, belajar. Sampai sekarang tidak selesai belajar. Jadi dokter, belajar terus. Saya minggu depan masih harus belajar. Ya. Jadi titel-titel yang ikut-ikut itu hanya hasil belajar. Sampai sekarang, kalau saya tidak belajar, saya tidak bisa nulis buku. Saya nulis buku karena saya terus belajar. Ya, akhirnya keluar terus pelajaran. Jadi buku, ya, buku saya terus terbit. Saya punya keinginan untuk mencerdaskan orang supaya ayo hidup sehat dong, ayo jaga makan dong. Kenapa harus terus berkutat dengan obat? Masuk obat, tambah penyakit, tambah obat, tambah masalah. Ya, kalau kita bisa ngurangi obat, kita jaga hidup kita, ya. Nah ini saya nggak habis pikir, saya pikir dokter itu tambah seneng gitu kalau ngeresepin obat gitu. Karena kerjaannya gitu. Tapi ternyata enggak ya. Tapi sampai sekarang by the way masih ada loh dok, maaf ya, isu minoritas
Itu membuat orang itu susah masuk ke dokteran, apalagi kalau nggak ada channel. Iya. Kalau papa mamanya itu dokter mungkin lebih gampang. Nah kalau bukan dari keluarga dokter susah, bahkan nggak bisa. Saya kan bukan keluarga dokter, orang tua saya bukan dokter, nggak ada satupun yang dokter. Kok bisa ya kemudian jadi Akhirnya dokter? saya jadi dokter. Didodok gemeter. Ya. Ini akhirnya yang membuat keluarga dokter itu melahirkan keluarga dokter yang lain. Anak-anak semua dokter, Dok? Iya, saya bersyukur anak-anak ini mau belajar apa nih? Kayak papa gitu. Lama-lama jadi saya bersyukur, waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi dengan Tuhan mengatur saya supaya saya menjadi contoh dan anak-anak merasa seperti papa baik. Ya. Kan banyak kadang-kadang ada orang papanya apa, anaknya enggak mau lagi. Gitu. Iya. Tapi nggak dipaksa kan? Enggak paksa. Untuk menjadi dokter kemudian enggak jadi ya? dokter. Ya bersyukur. Kemudian mereka juga jadi spesialis semua. Wow. Ya. Karena saya bilang jadi dokter tidak cukup, harus sekolah lagi. Anak saya yang internis sekarang sekolah lagi, barusan diterima. Iya. Ya, jadi bulan ini Senin depan mulai kuliah. Oke. London. Wih. Iya. Dari sekolah aja. Oke. Jadi apa namanya? Sekolah. Papanya belajar. Ilmu kedokteran itu adalah ever changing. Jadi selalu berubah dan selalu tidak pernah berhenti. Ya harus update terus ya. Saya pikir bukan cuma kedokteran aja sih Dok, semuanya kita harus update terus ya. Iya, jadi kalau sampai merasa cukup dengan titel dokter, menurut saya sih tidak bijaksana, harus belajar lagi, belajar terus. Okay. Jadi kadang ada orang bilang, gak enak jadi dokter sampai tua belajar terus. Nah, yang dipandang oleh anak-anak menjadi dokter itu baik, ya lagi-lagi apakah mereka melihat, ya kembali lagi maaf ya, kalau jadi dokter itu kaya gitu. Ya udah, hanya pengen jadi kayak papa gitu. Nanti itu namanya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kupuji ku sembah kau Tuhan. Artinya? Itu otomatis datang sendiri. Jadi jangan ngejar tuh. Makin dicari makin dewe. Datang sendiri ya. Kan dari Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan itu tidak berkesudahan. Iya. Oke, yang terakhir Dok. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen juga yang memang kita diajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ditambah kemudian dengan profesi kedokteran ini ya, di mana sekarang banyak masyarakat yang oleh ulah oknum itu menjadi antipati gitu ya sama dokter. Dipikir dokter zaman sekarang itu cari duit, dari obat-obatan dapat, dari ini dapat. Terus bagaimana dengan sumpah kedokteran yang katanya mau melayani gitu. Nah, menanggapi isu-isu seperti ini gimana? Ya. Adanya pandangan seperti itu Seperti itu memang bisa, dari dulu ada seperti itu. Ya, orang dalam hal penjualan obat itu kan mereka kan saling berkompetisi, pabrik ini. Tentu saja ini mengajak, menawarkan kebaikan-kebaikan supaya kita tertarik. Tapi kalau kita betul-betul ngerti tentang ilmu kedokteran, belajar betul-betul, ini hati-hati. Ada beberapa obat meskipun nawarin segala macam bonus yang hebat, tapi tetap saya tidak berani pakai karena efek samping atau karena dampak bagi kesehatan begini begitu, dan tidak akan saya pakai. Ya, saya ingin mengajarin orang pertama, yaitu saya ingat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Profesor William Osler, bapak penyakit dalam yang ada di Boston. Ya, sebetulnya beliau itu sudah tidak ada. Ya, tahun lalu itu merayakan 100 tahun meninggalnya dia. Itu dirayakan di di mana saya jadi fellow di sana, fellow of American College of Physicians di sana. Ya, di situ disebutkan, dia ada statement yang dipakai jadi pedoman saya, yaitu
dokter kadang-kadang mengobatin satu penyakit dengan 20 obat. Tetapi kalau dokter itu bisa bijaksana mengajari cara makan, mengajari cara gaya hidup yang benar, ya tidak sembarang makan, tidak gemuk, tidak merokok dan sebagainya, dia bisa ngobatin 20 penyakit hanya dengan satu obat. Nah itu canggih obat itu. Banyak lu sekarang, ya. Jangan buru-buru. Kan ada orang bilang, oh gula naik tambah obat, gula naik tambah obat, gula naik tambah suntik. Enggak sih ya. Gula naik atur mulut, gula naik atur cara makan, gula naik atur gaya hidup. Ya hemat kan? Iya. Obat enggak usah banyak-banyak, menghemat uang. Iya. Nanti kalau sudah sehat, sudah teratur, sudah terkontrol, kontrolnya enggak usah sering-sering lagi, 3 bulan sekali gitu ketemu dokternya. Enggak usah tiap minggu datang. Iya, iya. Jadi bukan dokter ini memanfaatkan kesempatan gitu tengah orang sakit, justru dokter juga pengen sehat, gak usah banyak-banyak obat, gak usah sering ketemu dokter gitu ya. Kalau bisa kan seperti itu. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa ada yang obat yang paling canggih loh, yang paling manjur, yaitu hati yang gembira. Yang gembira adalah obat ya. Betul ya dok itu ya? Sangat benar ya. Ya saya kasih kesaksian ya. Ya. Ada orang saking stresnya luar biasa. Ya, saking stresnya luar biasa, entah itu urusan apa ya, macam-macam urusan keluarga, urusan keuangan, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, macam-macam numpuk, sesak napas ya kan, asam lambung kan banyak kan, sesak napas, dibawa ke IGD, sesak tengah malam, sesak, sampai IGD diperiksa tensinya. Apa yang terjadi? Tensinya tinggi kan? Dia kan gini, sesak pasang oksigen, IGD, bukan waktunya COVID waktu itu. Jadi bukan mikirkan COVID, ya. Pasang tensi, tinggi tensinya. Diperiksa rekaman jantung, jadi cepat. Kalau cepat kelihatan iskemik, rasanya seperti ada penyumbatan. Teleponkan dokter jantung, ICU. Sampai ICU, titut, macam-macam selang info segala. Tambah stres dia lu ya. Tambah stres apa terjadi? Tambah sesak dia. Ya, debar-debar. Ya, ini asam lambung banyak, napasnya enggak bisa. Oke. Ya, akhirnya MICT, direkam jantungnya dengan komputer segala itu loh. Itu habis uang sampai berapa ratus juta loh. Ya, dikasih ini, kasih itu. Hasilnya normal semua. Nah loh kok bisa begitu akhirnya ya? Dikasih penenang, dikasih obat lambung, obat penenang kan paling laris, paling banyak si obat lambung. So, tenang, 1 minggu di ICU, dicek tidak ada apa-apa, pulang, keluar rumah sakit obatnya obat lambung, hanya berapa biji obat lambung suruh minum, terus tiap hari murah obatnya, ya dan sembuh dia, ya tapi tagihannya yang petiau 200 juta hanya gara-gara stres. Sebetulnya minum obat lambung itu selesai loh ya. Bayangkan. Jadi betul-betul kalau hati yang gembira, 200 juta tidak perlu keluar sia-sia. Iya. 200 juta bisa dibuat jalan-jalan aja ya. Ke luar negeri. Kalau begitu, yang paling terakhir, apa yang membuat Dr. Hans hatinya gembira? Karena mikirkan itu semua itu baik gitu loh ya. Ada masalah apapun ingat ada sesuatu yang menjaga kita, memelihara kita. Dan itu sangat baik. Jadi kalau kita ingat darah Yesus itu loh. Sudah menyucikan kita, menebus kita. Tiap hari proklaim bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat itu aja. Maut dihancurkan, iblis dihancurkan, kuasa kutuk dipatahkan. Kita pasti pemenang. Amin. Ingat gitu aja. Nggak pernah takut lagi. Jangan dikira saya tidak ada masalah loh. Karena stres, karena pegel semua stres ya. Tapi tiap hari lalu dia merenungkan, lalu nyanyi gitu. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat dulu saya hampir mati. Ingat dulu saya hampir potong kaki. Sekarang jadi baik gitu. Jadi tidak khawatir. Hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, semua orang ada stres. Semua orang ada masalah. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Dulu dia tolong, hari ini dia tetap tolong, untuk selama-lamanya dia tetap tolong. Karena Tuhan baik. Nah kayak begini, gak kayak dokter udah. Kayak pendeta.
Dokter Hans, terima kasih ya buat obrolannya. Terima kasih sudah ngobrol bersama di podcast Gideon Yusdianto, dan saya ada di ruang Noah Studio ya. Ruang yang bagus. Terima kasih buat supportnya. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati ya dokter ya. Berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.